Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis kerap menyerbu, Tuhanku mendidik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita bisa bertemu lagi secara online atau secara streaming. Nah, mari Bapak Ibu kita terlebih dahulu kita akan berdoa untuk memulai persekutuan doa pagi ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan bila pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, dan kembali kami akan menerima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Tolong Bapak, Engkau berkati juga peralatan yang kami pakai, baik handphone, laptop maupun peralatan apapun secara elektronik. Biarlah semuanya dapat berfungsi dengan baik dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik pula. Terpujilah Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Dan Engkau juga berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi ini, dan kali ini saya akan membawakan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita akan membaca dalam Filipi 1 ayat ke-27. Filipi 1 ayat ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, bahwa pada hari ini saya membawakan dari surat Nabi Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan pada waktu itu ketika Rasul Paulus menulis surat ini, Paulus berada di dalam penjara. Jadi dia menulis surat kepada jemaat Filipi ini di dalam penjara. Nah, saya memberi judul untuk tema persekutuan doa pagi ini pada hari ini adalah mengkoreksi hidup. Nah, Bapak Ibu, di dalam liturgi kebaktian kita GKI seringkali kita melakukan ada satu bagian, yaitu doa pengakuan dosa, dan itu dilakukan secara rutin dan tiap minggu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah cukup doa pengakuan dosa itu satu kali? Dan biasanya juga kalau kita satu kali saja sebenarnya mungkin ya banyak orang berpikir akan cukup ya, karena kita berpikir bahwa kita juga dosa itu saja, kita jatuh dalam dosa itu saja.
Tetapi di sini disebutkan bahwa di dalam surat Rasul Paulus bahwa hidup kita untuk hidup yang berpadanan dengan Injil. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Artinya bahwa hidup kita adalah harus sesuai, harus selaras dengan Injil yang sudah kita terima. Hidup kita adalah hidup yang baru, bukan hidup yang lama lagi. Nah, pada waktu itu adalah Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Filipi supaya menasihatkan supaya kehidupan jemaat di Filipi adalah berubah. Yang tadinya mungkin banyak yang mereka percaya kepada penyembahan berhala, nah terus kemudian dinasihatkan supaya tidak menyembah ke berhala lagi, atau percaya kepada jimat, atau percaya kepada apapun. Dan kehidupan jemaat Filipi juga ditegaskan supaya selaras dengan berita Injil yang sudah Rasul Paulus beritakan kepada jemaat Filipi. Nah, hidup yang selaras dengan Injil memang tidak susah, memang tidak gampang. Memang itu adalah hidup yang betul-betul harus diperjuangkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat memang Rasul Paulus sudah memberikan teladan bahwa dia pun dipenjara karena berita Injil. Dia hidupnya sudah 180 derajat berbeda. Dari tadinya dia mengikuti hukum Taurat dengan begitu baik, kata demi kata, kalimat demi kalimat, bahkan titik koma pun dia lakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Nah, ketika Rasul Paulus menerima berita Injil, dia merubah semua. 180 derajat dia berbalik, yaitu dia melakukan hukum kasih. Ketika dia melakukan hukum Taurat, dia melakukan apa adanya, letterlek atau menurut huruf yang ada di dalam hukum Taurat itu. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Sang Juru Selamat, hidupnya berubah dan hidupnya berpadanan dengan Injil. Nah, di sini Rasul Paulus juga menasihatkan bahwa hidupnya sudah sesuai dengan Injil. Dia mengajak jemaat Filipi, ayo jemaat Filipi, dahulu kamu yang hidup tidak benar, dahulu kamu yang hidup menyimpang, dahulu kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ayo balik, ayo berbalik, karena kamu sudah mendapat berita Injil. Jadi Rasul Paulus pun kepingin bahwa namanya hidup itu yang baik dan sesuai dengan Injil itu harus diperjuangkan. Paulus juga berharap kepada jemaat di Filipi, ketika aku datang dia sudah mendengar bahwa jemaat Filipi sudah bagus, sudah baik, persekutuannya sudah bagus, rukun, dan semuanya damai sejahtera. Dan ketika dia tidak hadir secara fisik, dia pun sudah mendengar. Itu merupakan suatu harapan dari Paulus. Ya, dia tidak melihat, tetapi dia sudah mendengar juga. Bagaimana jemaat Filipi ini sudah berubah, sudah hidup berpadanan dengan Injil. Nah, itulah yang ingin Paulus harapkan di dalam jemaat Filipi, supaya mereka teguh dalam iman mereka dan supaya mereka berjuang untuk menjadi hidup yang baik, yang hidup yang harus baru, hidup yang betul-betul mengimani bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus juga berharap supaya iman jemaat Filipi bertumbuh, supaya mereka sehati, sejiwa, bersama-sama memperjuangkan hidup yang baru. Mungkin jemaat Filipi, ya kalau kita perlu ketahui bahwa mungkin jemaat yang awal-awal mungkin banyak sekali peraturan dan aturan yang bertentangan sekali dengan berita Injil.
mereka mungkin masih menganut Taurat, masih terpaku pada Taurat. Tetapi ketika mereka berjuang bersama-sama, sehati sejiwa, satu pikiran, mereka akan merubah mindset atau merubah pikiran mereka supaya mereka hidup berpadanan dengan Injil, yaitu hukum kasih. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita perlu berjuang juga seperti jemaat di Filipi? Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah berani mengkoreksi diri kita? Sudah berani menelanjangi diri kita, menelanjangi pikiran kita, menelanjangi perbuatan kita. Kita harus berani mengkoreksi kehidupan kita. Apakah hidup kita sesuai dengan Injil? Apakah perkataan kita sesuai dengan perkataan Kristus? Apakah pikiran kita sudah pikiran yang positif, bukan pikiran yang negatif? Banyak sekali di dalam kehidupan kita yang harus kita koreksi. Seringkali kita juga melihat banyak sekali dari saudara-saudara kita ataupun kita sendiri jatuh lagi ke dalam dosa, dan dosa yang sama. Tetapi kita harus berani mengkoreksi terus supaya hidup kita semakin bertumbuh, supaya iman percaya kita semakin bertumbuh, supaya kita semakin kudus dan semakin serupa dengan Yesus. Bukan hal yang mudah, Bapak Ibu, karena itu adalah merupakan kebiasaan dan merupakan suatu proses dalam kehidupan kita. Dan ini proses adalah proses yang sepanjang hidup kita, sepanjang umur kita di dunia ini. Saya pun berusaha, Bapak Ibu, kita pun harus berusaha bagaimana supaya hidup kita berpadanan. Mungkin hal-hal yang kecil saja yang bisa kita lakukan, tetapi dari hal yang kecil itulah akan menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu akan kita lakukan, itu akan menjadi suatu karakter, dan itu akan menjadikan kita bertumbuh secara iman. Contohnya saja yang paling gampang mungkin adalah kita tidak berkata kotor atau tidak mengumpat atau dengan perkataan yang bahasa-bahasa yang kurang baik, yang tidak sopan. Nah, mungkin kita bisa belajar dari situ, Bapak Ibu, supaya kita mengatakan hal-hal yang baik, bermanfaat, positif, memotivasi orang, kemudian menenangkan hati, menyenangkan hati orang. Itu adalah hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Ya, makanya kita harus berani mengkoreksi setiap kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, kita harus berani mengkoreksi apa yang salah di dalam hati kita, apa yang salah di dalam pikiran kita, supaya kita hidup berpadanan dengan Kristus. Demikian Bapak Ibu, biarlah di dalam Filipi 1 ayat 27 ini kita semakin disadarkan bahwa kita harus berani mengkoreksi diri kita, dan kita harus bertumbuh di dalam iman kita. Kita harus semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk beberapa hal pokok doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, ketika kami pada pagi hari ini kami disadarkan, kami diberikan berkat secara rohani, yaitu supaya hidup kami berpadanan dengan berita Injil, supaya hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai persekutuan yang baik di dalam gereja kami, dan kami bersekutu dengan teman-teman supaya hidup kami pun semakin hari semakin baik, karena kami adalah warga surga, kami adalah warga kerajaan Allah. Karena itu kami harus membiasakan hidup yang baik, hidup yang sesuai selaras dengan kehendak-Mu saja. Bukan hidup menuruti keinginan daging kami, bukan hidup menurut keegoisan kami, bukan hidup menurut hawa nafsu dari kami, tetapi kami hidup menurut Yesus, menurut apa yang sudah Yesus ajarkan kepada kami. Dan biarlah teladan Yesus terus
ada di dalam kehidupan kami, ada di dalam otak kami, dan ada di dalam hati kami. Dan biarlah kami berjuang Tuhan, biarlah semakin hari kami semakin dikuatkan untuk hidup serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memberkati pemimpin negara kami, Engkau berkati seluruh pejabat-pejabat dari tingkat pusat maupun sampai daerah. Biarlah mereka dapat memerintah kami dengan bijaksana. Dan biarlah Engkau juga berkati, biarlah proses pemilu ini yang sudah hampir selesai, penghitungan suara, biarlah itu juga dapat mendapat hasil yang baik Tuhan, dan pemilu yang baik juga. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk rangkaian acara Paskah. Biarlah seluruh rencana dari panitia untuk rangkaian program Paskah, untuk biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik dan jemaat pun dapat mengikuti dengan baik pula. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang tidak enak badan, sedang sakit maupun karena usia lanjut. Biarlah Engkau berkati saudara-saudara kami, berkati untuk Oma Simon, biarlah Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan secara fisik dan kekuatan secara iman. Biarlah Oma Simon pun Engkau mau sembuhkan, dan Engkau berkati juga keluarga yang merawatnya. Berkati juga untuk mereka yang terganggu kesehatannya pula Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mungkin saat ini berada di rumah sakit ataupun di rumah, tapi biarlah Engkau terus melawat mereka dan Engkau menyembuhkan mereka. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, biarlah Engkau berkati agar mereka pun dapat sekolah dengan baik. Berkati juga agar Engkau berkati juga untuk pengurus yayasan, kepala sekolah, kemudian guru. Biarlah mereka pun dapat bekerja dengan baik, dapat melayani di dalam bidang pendidikan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati untuk masa puasa ini Tuhan. Biarlah saudara kami dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan mereka pun dapat menjalankan secara lancar dan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami juga di dalam rezeki kami, di dalam kegiatan aktivitas kami, dan biarlah Engkau terus memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa pagi pada hari ini. Biarlah kita berjuang untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Tuhan memberkati kita.